Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini masih ada di Yunani kuno. Para filosof pra-Sokratik sebelum Sokrates. Ngaji ini tetap ya sesuai platformnya. Platform kita platform ngaji, platform belajar. Jadi kita ini belajar bersama. Kalau belajar bersama itu mungkin tidak ada relasi guru murid. Kita sama-sama teman belajar saja. Jadi niatnya ditata. Ngaji ini bukan show, jadi gayanya juga bukan gaya show, jadi santai saja, dinikmati saja. Yang mau selonjor ya selonjor, mau tiduran juga tidak apa-apa kalau tempatnya cukup. Kalau belajar bersama kan biasanya gitu, kalau dapat PR dari gurunya terus ngumpul di rumah temennya, yang ngerjain PR satu, yang lain makan, kelesetan, nah itu. Ya, jadi biarlah yang ngerjain PR saya. Kalian boleh santai-santai. Oke, kita malam ini ketemu Heraklitos. Tulisannya macam-macam ya. Kalau ada yang nulis Herakleitos, ada yang nulis kayak gini. Kebanyakan pakai ini, Heraklitus. Ada yang Heraklitos, tidak apa-apa. Yang penting yang dimaksud orang itu. Heraklitos ini filosof yang usianya seumur dengan Pitagoras. Tapi dia lebih muda. Seumur dengan minggu lalu gurunya Parmenides, Xenophanes. Dibandingkan Pitagoras, Xenophanes dia lebih muda. Tapi dibandingkan Parmenides dia lebih tua. Jadi lebih tua dari Parmenides, lebih muda dari Pitagoras. Harusnya Heraklitos kita bahas minggu lalu, dibalik sama Parmenides. Tapi menurut saya lebih mudah kalau sudah kenal Parmenides dulu. Parmenides itu pikiran-pikirannya membantah Heraklitus sebenarnya. Tapi Parmenides saya angkat dulu karena Heraklitus jauh lebih rumit cara berpikirnya. Oke, Heraklitus ini lahir abad ke-5 sebelum Masehi, 540. Nanti meninggalnya sekitar 480-an sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai seorang penyendiri. Jadi dia ini anaknya orang kaya, aristokrat. Harusnya mewarisi harta kekayaan ayahnya. Tapi dia tidak mau harta kekayaan ayahnya dikasih ke adiknya. Dia lebih asik dengan filsafatnya. Kalau pakai bahasa sufi, dia ini sukanya uzlah, menyendiri, berpikir sendiri. Kalau dia ditanya, gurumu siapa sih kok kamu bisa punya pikiran macam-macam itu? Saya otodidak, belajar sendiri. Yang kamu baca apa? Yang ku baca diriku sendiri. Jadi ada cerita di buku biografinya Diogenes Laertius itu,
bahwa Heraklitus itu waktu kecil bilang, saya tidak ngerti apa-apa. Tapi begitu dewasa dia bilang, saya tahu segalanya. Apa yang dia baca? Diriku sendiri. Jadi itu contoh orang yang uzlah kemudian merenung. Merenung itu kan berpikir ke dalam. Nah, membaca dirinya sendiri itu yang membuat dia agak penyendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, dia dikenal juga sebagai the obscure, orang yang tidak jelas. Kenapa? Pikiran-pikirannya rumit. Orang susah memahami atau orang bisa nafsir sesuai versi setiap yang membaca. Makanya gelarnya the obscure. Orang-orang kayak gini kan yang sering kita sebut filosof yang sejati. Tulisannya bulat, susah dipahami. Orang baca, jadi dia ini tidak meninggalkan tulisan, cuma meninggalkan fragmen-fragmen kayak Parmenides. Jadi ada sekitar 114-an apa 124 fragmen yang nyampe tersisa sampai hari ini. Kebanyakan cerita-cerita tentang dia itu dari biografi, buku biografi yang ditulis tadi saya sebut, Diogenes dari Laertius. Bukan Diogenes yang dari Sinop dulu ya. Jadi ini ahli biografi. Jadi Heraklitus itu seorang penyendiri, seorang obscure, dan dia punya gelar lain, the weeping philosopher. Filosof yang suka menangis. Ya, ini lawannya filosof Yunani yang lain, Demokritos. Demokritos itu dikenal filosof yang suka tertawa. Nah, kalau Heraklitus ini filosof yang suka menangis. Jadi orangnya pendiam, introvert, mungkin mudah tersentuh. Sampai pada titik dia dikenal nanti filosof yang menyebarkan gagasan misantrofik. Misantrofik itu gagasan, antropos itu kan manusia. Misantrofi itu gagasan yang benci dengan manusia. Manusia itu sumbernya rusak, sumbernya kekacauan, bodoh. Manusia itu punya akal, punya intelijensi, tapi males, tidak digunakan. Jadi pikiran-pikirannya Diogenes nanti dikenal sebagai gagasan misantrofi. Manusia itu fokusnya hanya mengenyangkan dirinya sendiri. Itu kalimatnya agak tidak enak ya. Mengenyangkan diri seperti kambing. Itu saking mangkelnya dia sama makhluk yang namanya manusia. Kenapa begitu? Ya dari pengalamannya. Dia punya pengalaman, banyak pengalaman pahit dengan lingkungan sekitarnya, melihat perilaku masyarakatnya, termasuk ada kasus nanti ada temannya yang dieksekusi, dibully, apa bahasa kita, dipersekusi oleh masyarakat sampai diusir dari kota. Nah, itu membuat seorang Heraklitus kecewa dengan masyarakat dan ajaran-ajarannya banyak yang berbau misosofia. Misantrofia. Misantrofia itu kebencian pada manusia. Gagasan semacam ini kan pelan-pelan mulai hari ini mulai kelihatan. Banyak orang kecewa dengan manusia. Banyak orang kecewa dengan masyarakat. Kamu kan kadang-kadang begitu, lihat kanan kirimu sekarang saling kritik, saling menjatuhkan, saling bertempur, saling bertengkar. Kamu kan mulai agak putus asa dengan manusia. Manusia ini gimana sih? Katanya Heraklitus, mbok sudah bunuh diri aja semua. Hidup kok serumit itu. Hidup kok bisanya cuma ngerusak-ngerusak. Hidup kok ndak ingin damai, ingin kacau terus. Itu yang dikecewakan oleh seorang Heraklitus.
Saya tidak tahu kalian punya gejala ini apa enggak. Seandainya punya ya enggak apa-apa ya, niru filosof. Ya enggak berlebihan, kalau berlebihan nanti bahaya, kamu enggak bisa hidup. Karena betapapun kita ini makhluk sosial. Kalau kamu bilang semua orang sekarang rusak, ya berarti kamu juga rusak. Wong ya semua orang rusak, kamu kan juga masuk orang. Kalau kamu juga ikut rusak, kamu tidak berhak ngomong yang lain rusak, kamu juga bagian dari yang rusak. Jadi kita bersama rusak. Kalau kamu membenci orang lain, berarti sebenarnya yang kamu benci adalah dirimu sendiri. Karena kamu juga ikut-ikutan rusak. Berarti apa? Perbaiki dirimu sendiri dulu sebelum bilang bahwa semua orang rusak. Sebelum kamu bilang bahwa semua masyarakat Indonesia hari ini itu sudah tidak karu-karuan, kacau, ya kamu juga orang Indonesia, jangan lupa. Berarti apa? Perbaiki dirimu sendiri dulu. Sampai nanti pada titik kamu boleh ngomong semua orang Indonesia itu rusak kecuali aku. Nah, itu baru kamu berhak mencela semua orang. Oke. Ini kutukannya Heraklitus pada warga kota Efesus, tempat kelahirannya. Katanya Heraklitus, all the Ephesians from the young men upward should hang themselves and leave the city to the beardless youth. Katanya Heraklitus, wahai orang-orang Efesius, semua orang-orang Efesius yang berusia muda ke atas, berarti yang tua-tua. Orang-orang Efesius yang tua, gantung diri sajalah kalian, biar dunia ini lebih baik. And leave the city, tinggalkan dunia pada anak-anak muda yang beardless youth. Beardless youth itu anak muda yang jenggotnya belum tumbuh. Maksudnya apa? Ini gara-gara kalian ini dunia rusak ndak karu-karuan. Kalau bahasa kita hari ini, kita potong generasi aja lah. Yang tua-tua habis aja semua. Ganti yang muda-muda. Dimulai dari nol kayak di SPBU itu. Mulai nol lagi ayo. Dihapus. Itu kutukannya Heraklitus pada masyarakatnya. Karena dia kecewa luar biasa dengan perilaku masyarakatnya. Mati aja kalian. Itu maksudnya ngono. Saking mangkelnya. Wong yo sudah banyak orang pinter, sudah banyak filosof dengan gagasan-gagasan yang luar biasa, kalian tetap aja begitu. Kalau sekedar nasihat, kalau sekedar pikiran bagus, kalau sekedar kalimat-kalimat bijaksana, kita kan kaya. Kamu mau milih buku seperti apa, kamu mau milih ustadz, milih kiai yang seperti apa, semuanya ada. Tapi kok tidak berubah-berubah dirimu, berarti ya kuncinya tidak di tuntunannya tapi di kamunya. Kalau memang tidak bisa berubah, potong generasi saja. Itu nasihatnya, kalimat dari Heraklitus. Oke. Terus ini kalimat sindirannya Heraklitus. Jadi kenapa dia menyebut masyarakatnya sebagai masyarakat yang sakit? Itu kata-katanya. Sebentar. Yang pertama, forward intelligence or understanding have they believe in the birth of the people and use the mass as teacher, not knowing that many are bad, few are good. Jadi kecerdasan atau pemahaman macam apa yang mereka miliki, mereka hanya percaya kepada para tokoh masyarakat dan menjadikan massa sebagai guru, tanpa tahu bahwa banyak itu jelek, sedikit itu baik. Ini
Apa sih penyakitnya masyarakat itu? Katanya Heraklitus, yang pertama mereka tidak pernah mau berpikir sendiri, tidak pernah mau menggunakan intelijensinya. Yang mereka lakukan hanya dua: percaya kepada, itu kalimatnya, "birth of the people," dan use the mass as teacher. Jadi percaya kepada tokoh. Bat itu sebenarnya artinya penyair, sastrawan, maksudnya orang yang menonjol di tengah masyarakat. Atau use the mass as teacher, ikut massa. Yang lain ke utara ikut ke utara, yang lain ke selatan ikut ke selatan. Jadi penyakit kita secara umum cuma dua. Kita bisanya manut tokoh atau manut orang lain. Tidak pernah mau berpikir sendiri. Makanya kalimatnya, "forward intelligent and understanding have they." Kalian itu pernah berpikir apa? Pernah memahami apa? Tidak pernah. Hanya ikut orang yang kalian percaya atau ikut masyarakat saja. Padahal ikut orang banyak itu tidak mesti benar. Di kalimat yang terakhir itu, banyak itu jelek, sedikit itu baik. Itu kalau bahasa Quran mungkin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirotan. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Kenapa? Karena yang besar tidak kreatif. Yang besar hanya ikut-ikutan, baik ikut tokoh atau ikut massa. Dan ini yang dikeluhkan oleh Heraklitus. Ternyata masyarakat kita itu masyarakat yang sakit. Logika-logika medsos hari ini kan logika ini. Yang pertama, medsos itu kan selalu name make news. Siapa punya nama, dia yang akan viral. Kalau sudah viral itu berarti sudah logika massa. Begitu logika massa, ya kamu yang tidak masuk ke sini dianggap tidak update. Akhirnya ikut masuk ke situ. Jadi masyarakat kita situasinya hari ini persis seperti yang dikritik oleh Heraklitus. Maka jadilah yang sedikit. Jadi yang sedikit itu berarti jadilah istimewa. Tidak sekedar ikut yang dilakukan orang banyak. Oke, ini sebenarnya di banyak filosof dinasehatkan dengan bahasa yang berbeda-beda. Hanya saja mungkin tabiat kita lebih suka hanya ikut. Karena hanya ikut itu kan tidak capek. Daripada membaca fragmennya Heraklitus kan kamu mending nunggu saya cerita, terus nanti kamu kutip, kamu bikin quote, kamu upload di Instagram maupun di YouTube. Nah itu lebih simpel. Hanya ikut itu lebih simpel. Tapi kalau lama-lama begini nanti kamu digugat oleh Heraklitus. Forward intelligent or understanding have they. Lah kamu terus mikir apa? Kamu merenungi apa? Kamu memahami apa? Memahami aja minta dibantu orang lain. Nah itu kritiknya Heraklitus. Oke, semoga yang ngaji malam ini tidak ya. Tidak ada bedanya. Oke, nah katanya Heraklitus lagi, all animals are driven to pasture by blows. Semua binatang itu harus didorong dulu biar dia bisa masuk ke pastur. Pastur itu padang rumput, tapi by blows. By blows itu harus dipukul dulu, harus disentakkan dulu, harus diseret dulu. Bumi ini luar biasa fasilitas yang diberikan oleh Allah, bisa kita nikmati. Tapi kita ini males, sehingga butuh blows, butuh sentakan, butuh pukulan, butuh dorongan. Jadi kenapa bisa begitu? Kita males.
Padahal sudah kelihatan pada rumputnya di depan mata. Fasilitas yang luar biasa sudah ada di depan kita. Kita tinggal menikmati asal mau gerak. Ibaratnya orang makan atau minum, di depanmu sudah ada, tinggal minum ini loh. Itu pun nunggu didorong-dorong dulu, nunggu disuruh-suruh dulu. Kadang-kadang harus dipukuli dulu. Kayak binatang. Binatang itu kan harus didorong dulu, diseret dulu, baru dia kalau sudah di depan mulutnya, baru dia mau makan dan mengunyah. Nah, kita ini sering begitu. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang indah. Tinggal dijalankan, tapi nunggu pukulan dulu. Kalau sudah kepepet mau ke DO, baru cepet-cepet baca buku, cepet-cepet nulis, cepet-cepet. Nunggu dipepet dulu. Kalau sudah sadar, waduh, sudah umur berapa ini, sudah waktunya nikah, baru kamu pontang-panting. Jadi nunggu ada yang mepet baru kita gerak. Itu sebenarnya cirinya orang malas, dan itu yang dikeluhkan oleh Heraklitus. Apa saja ada. Wong buku sekarang banyak kok. Kalian tahu buku itu kan penting. Isinya juga penting untuk hidupmu. Kamu juga punya di laptopmu banyak, tinggal baca. Tapi kan kalau nggak ada dorongan, nggak terpaksa, nggak dibaca. Entah itu dorongan karena perintahnya dosen, apa tugas apa, atau baru kamu baca. Jadi penyakit besarnya masyarakat selain tadi bahwa dia hanya ikut-ikutan, apakah itu ikut tokoh atau ikut massa, yang kedua dia butuh pukulan, butuh dorongan. Sekarang kan banyak orang yang hidupnya butuh motivator. Ya kan, mau berbuat baik itu butuh motivator. Padahal dia sudah tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Itu pun motivator itu orang yang bukan ngasih materi kan, cuma ngasih dorongan. Biar kamu jalan, kan itu tugasnya, memberi motivasi. Dan kita butuh orang lain ternyata untuk mendorong. Itu mirip quote ini, all animals are driven to pasture by blows. Kita butuh didorong, kita butuh dipukul untuk melakukan yang baik-baik. Begitu ada ancaman, baru kita sadar. Oke, itu pembukaan tentang Heraklitus yang misantropi. Agak sinis, agak benci, tidak suka terhadap manusia. Terus, ini doktrin paling terkenal dari Heraklitus tentang perubahan. Katanya Heraklitus, engkau tidak akan bisa memahami dunia hanya dari filsafat alam, matematika atau logika. Kenapa? By cosmic rule all things change. By cosmic rule itu, kalau bahasa kita mungkin secara sunnatullah, secara hukum alam, segala sesuatu berubah. The sun is new again all day. Matahari yang kemarin bukan matahari hari ini. Aku yang tadi masuk dari sana sudah bukan, begitu duduk di sini bukan aku yang tadi lagi. Segala sesuatu itu berubah, maka teori-teori apakah itu dari matematika atau logika atau filsafat buat apa? Tidak akan membantu kita banyak memahami dunia. Makanya nanti beda dengan Parmenides kemarin. Kalau di Heraklitus membantu pemahaman lebih banyak adalah panca indera, sense of perception. Teh yang tadi saya minum dengan yang akan saya minum beda. Sudah bukan yang tadi lagi. Tadi panas, sekarang agak dingin. Kamu yang tadi dari luar masuk ke sini sekitar 15 menit yang lalu, sekarang mungkin beda.
Tadi mungkin kamu masih seger, semangat, sekarang kopinya habis, ngantuk. Berubah sudah. Jadi tiap detik waktu berlalu, keberadaan berubah. Apalagi kalau kita masuk sampai partikel paling kecil. Hari ini orang kenal atom dan macam-macam, berubah sudah. Tidak ada yang tidak berubah. Jadi kebalikan dari Parmenides kemarin, Heraklitus lebih melihat pada detail kecil yang berubah-ubah. Sementara Parmenides lebih melihat aspek universal yang tidak berubah. Jadi matahari yang kemarin katanya Heraklitus bukan matahari hari ini. Dan besok pasti juga bukan matahari yang kemarin. Hakikatnya kehidupan itu berubah. Makanya ada kalimat terkenal dari Parmenides, Pantarei kai uden mene. Semua mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tetap. Pasti berubah. Makanya kalian jangan gampang kaget dan jangan mudah tertipu. Segalanya berubah, pasti itu. Kalau kamu memimpikan, menghayalkan yang kemarin dan hari ini tetap, pasti enggak. Geser dikit-dikit pasti ada lah. Enggak mungkin sama persis. Semangatmu ngaji minggu lalu dengan sekarang sama-sama pengen ngaji, pasti ada beda. Intensitasnya, ekstensitasnya. Jadi pantare, semuanya berubah, semuanya mengalir. The only thing that is constant is change. Satu-satunya yang tidak berubah apa? Perubahan. Ya, semuanya berubah. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Jadi perubahan itu pasti. Berarti apa? Kesamaan itu tidak mungkin. Segalanya berubah. Jadi kalau kamu sedang marah atau gegeran sama orang, jangan pakai kalimat, kamu sekarang kok berubah ya? Iya, karena dia bisa jawab pakai Heraklitus. Iya, loh, segalanya berubah. Satu-satunya yang pasti hanya perubahan. Nah, Pak Presiden kok nggak kayak dulu lagi. Loh, segalanya memang berubah. Kamu protes apa saja, jawabannya gampang kalau pakai Heraklitus. Ya memang segala sesuatu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jadi ini sebenarnya seperti sederhana tapi enak untuk biar kamu tidak gampang galau, tidak gampang terkejut, tidak gampang kecewa. Kekecewaan kita kan kebanyakan berhubungan dengan perubahan-perubahan. Tadinya kamu ingin apa, yang terjadi apa. Kamu mengharapkan apa, berubah sekarang jadi apa. Diingat-ingat rumusnya Pantarei. Semuanya mengalir, semuanya berubah. Karena alam semesta ini kan berjalan secara ruang dan waktu, pasti dinamis. Bahkan it is in changing that we find purpose. Dalam perubahan itulah kita menemukan tujuan. Lah kalau enggak berubah, kita enggak berkembang. Kalau tidak berubah, kita tidak maju-maju. Harus mau berubah. Jadi perubahan itu antara lain dalam rangka mencapai tujuan. Kita punya cita-cita. Cita-cita itu kan berarti sekarang belum punya kita. Nah, kita ingin berubah jadi punya. Yang kita inginkan terpenuhi. Jadi dalam perubahan kita menemukan tujuan. Kalau tidak ada perubahan, ya tidak ada kemajuan. Tapi kan perubahan bisa juga kemunduran. Ya bisa, dua-duanya bisa. Tapi kemajuan juga tergantung dengan perubahan. Kalau kamu maunya kemapanan, status quo, ya mungkin bagus menurutmu. Tapi kamu tidak berkembang.
Hidup yang baik itu kan yang selalu berkembang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah itu katanya Heraklitos, it is in changing that we find purpose. Dalam perubahan kita temukan tujuan. Nah ini kalimat yang paling terkenal. No man ever step in the same river twice, for it is not the same river and he is not the same man. Tidak seorang pun bisa melangkah di sungai yang sama dua kali. Karena begitu langkahnya diulang, sungai itu bukan lagi sungai yang sama dan dia juga bukan lagi orang yang sama. Misalnya kamu melangkah di atas sungai, ketika kamu tak ulang melangkah lagi, di yang kedua ini sudah bukan sungai yang tadi dan kamu juga bukan kamu yang tadi. Sungainya kan sudah berubah, wong airnya mengalir. Kamu kan juga sudah berubah. Yang pertama tadi mungkin semangat coba-coba, yang kedua sekarang semangatnya semangat mengulang. Lu wis beda. Jadi tidak ada yang sama dua kali. Kalau kamu masuk kelas misalnya, kok ketemu dosen itu lagi, enggak, jangan khawatir. Ya, itu bukan dosen yang kemarin. Dan kamu juga bukan kamu yang kemarin, jadi tenang aja. Jadi sungai yang kamu lewati selalu baru. Jadi kalau kamu bosen sama pacarmu, enggak pakai dalil ini. Jangan khawatir, setiap hari kamu sebenarnya pacarmu itu orang yang baru. Dan kamu juga orang yang baru. Jadi ndak harus bosen, wong kita berubah terus kok. Oke ya, jadi hakikat hidup itu kuncinya di perubahan. Kamu mungkin ketemu saya yang baru setiap hari, mungkin setiap minggu, mungkin nggak bisa dilihat detail ya, tapi pasti berubah. Kalau tidak percaya kamu dengarkanlah rekaman-rekaman ngaji seri 1, 2, 3 dengan sekarang. Itu jaraknya beda jauh sudah. Mungkin di awal-awal saya agak grogi ngomongnya rada formal kaya hadirin sekalian yang saya hormati. Mungkin ono ngono nih. Takmir masjid yang saya cintai mungkin ada gitunya. Saiki wis kesuwen langsung aja. Ayo basa-basinya dilewati. Ayo mulai ngaji yuk kan gitu aja. Nah, berarti apa? Berubah. Jadi setiap orang mengalami perubahan. Segala sesuatu berubah. Itu ilustrasi dari Heraklitus. Cool thing become warm. The warm grows cool, the moist dries, the parched become moist. Yang dingin jadi hangat, yang hangat jadi dingin, yang basah jadi kering, yang kering jadi basah. Itulah hidup. Teh ini tadi panas, sekarang dingin. Seandainya ini es teh, tadi pastinya dingin. Tapi karena tidak diminum lama-lama esnya mencair, terus yang semula dingin lama-lama jadi hangat. Jadi yang panas jadi dingin, yang dingin jadi hangat. Yang basah jadi kering, yang kering jadi basah. Itulah hakikatnya hidup. Nanti ini dilanjutkan ke konsepnya tentang oposisi atau kontradiksi. Jadi inilah rumusnya orang hidup. Jadi hidup ini berubah. Maka nanti kalau dilanjutkan berarti apa? Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima perubahan. Apalagi orang yang bisa menyadari dan mengontrol perubahannya. Sebenarnya kamu biarkan saja ya hidupmu itu berubah. Tapi akan membahagiakan kalau kamu bisa mengontrol perubahan itu dan kamu bisa menerima hasilnya. Orang itu biasanya hidupnya susah ketika tidak bisa menerima perubahan.
Padahal perubahan itu kalau pakai bahasanya Heraklitos berarti dia termasuk sunnatullah. Oke, kita lanjutkan. Konsep perubahan sudah. Sekarang yang kedua, konsep tentang logos. Lupa, kalau semuanya berubah, bagaimana alam ini bisa tertib, tertata, rapi? Katanya Heraklitus, loh, alam ini bisa berjalan rapi, harmonis, tertib karena ada logosnya. Jadi logos itu kadang diartikan akal, kadang diartikan pola, kadang diartikan di situ disebut pattern, disebut hukum yang menguasai segalanya, menggerakkan segalanya, dan seterusnya. Jadi logos itu kalau Heraklitus penjelasannya agak susah. Dia tidak bisa didefinisikan, tidak bisa digambarkan. Dia adalah pikirannya alam semesta. Nanti gagasannya tentang logos ini yang membuat dia disebut the obscure, orang yang tidak jelas, orang yang gelap. Ini maunya ngomong apa sih? Ya. Oke, sekarang kita paksakan ngomong ya. Semoga cocok dengan maunya Heraklitus. Ini mungkin kalau ditarik-tarik agak mirip dengan konsepnya mungkin Hegel tentang akal dunia. Jadi hidup kita ini ada logosnya. Sebeda apapun kalian, sebebas apapun kita yang saya berpikirnya bebas loh Pak, saya sesuai keinginan saya sendiri. Sebenarnya ada polanya, ada bentuknya. Bentuk itu logos. Karena kamu orang Indonesia misalnya, sebebas apapun kamu, tidak akan bisa keluar dari gaya keindonesiaanmu. Nah itu contohnya. Yo, dalam skala besar, tidak cuma Indonesia, dunia. Misalnya sekarang dunia itu zaman revolusi 4.0, karpe apa itu. Kita tidak akan bisa keluar dari pattern ini, dari pola ini. Gaya pikir, gaya ekspresi kita tidak akan jauh-jauh dari situ. Logos kita hari ini itu polanya seperti itu. Perubahan apapun yang terjadi tidak akan keluar dari logos. Logos itu pikiran, gagasan, pola, model. Kalau logos dia sifatnya tetap seragam. Aku dan kalian ini seolah-olah beda, tapi sebenarnya dekat kok. Gaya pikir, gaya hidup, cara kita memutuskan sesuatu. Kenapa? Karena kita ada di lokal yang sama, hidup di zaman yang sama, dengan peradaban yang sama. Itulah logos namanya. Sebeda apapun kita, pasti ada polanya. Kalau tidak ada itu, tidak karu-karuan, hidup ini mesti kacau balau. Pola ini kadang-kadang, ya mungkin saya tadi sedikit nyinggung semacam sunnatullah, semacam ada pola-pola patternnya. Jadi perubahan pasti terjadi, tapi perubahan ini ada dalam konteks logos. Nah, ini kalimatnya. We should let ourselves be guided by what is common to all. Logos itu dimiliki semua orang. Makanya kalimatnya common to all. Kita harus membiarkan diri kita dituntun oleh apa yang umum. Kita kan berekspresi, meskipun kita bebas, kan kita berekspresinya sesuai dengan lingkungan sekitar kita. Makan misalnya, kamu bebas milih menu apa saja, tapi pasti tidak akan jauh-jauh dari itu. Sebebas-bebasmu. Pokoknya saya Pak, menunya harus besok pakai teri, besoknya lagi pakai sambal, besoknya lagi pakai tempe. Itu suka-suka saya milihnya. Tapi ya paling ya bulet di situ aja, teri, sambal, tempe. Ya mungkin karena kamu penggemar angkringan. Jadi muternya di situ. Jadi ini namanya logos, ada patternnya.
Jadi perubahan-perubahan yang terjadi itu ada patternnya, ada logosnya, yang itu common to all. Kalau ndak common, kalau ndak umum, ndak jadi koleksi perbendaharaan, nggak jadi pertimbanganmu untuk memutuskan, karena ndak umum, ndak masuk di kepalamu. Jadi misalnya kalau diputus pacarmu, kamu bisa nyari pacar lagi, kamu bisa ke dukun, kamu bisa balik lagi, PDKT lagi. Ini namanya alternatif pertimbangan. Tapi mungkin ada yang ndak umum, ndak common, ndak logos. Misalnya kalau diputus pacar, bikin acara tasyakuran, ngundang orang satu kampung, ndak mungkin ini muncul di kepalamu. Sak bebas-bebasmu kamu ndak akan bikin tasyakuran gara-gara diputus pacar. Kalau seneng mungkin, tapi bikin acara tumpengan ndak lah. Nah, ini ndak logos. Logos itu ada polanya. Berubah seperti apapun ndak akan keluar dari jaringan logos ini. Yet, although the logos is common to all, most men live as if each of them had a private intelligence of his own. Maksudnya apa? Meskipun ini umum, kita yang memutuskan ini menganggap ini keputusan saya pribadi loh. Saya milih makan pakai tempe, itu keputusanku pribadi loh. Nggak ada. Padahal itu sebenarnya ada. Ya memang alternatif logos yang bisa kita ambil ya hanya itu. Model baju misalnya tahun 60-an dulu, 60-70 itu model baju umum, celana itu model cutbray itu yang bawahnya besar sekali tuh, kucing aja masuk. Nah, terus sekarang kamu lihat celana-celana street yang nempel luar biasa itu. Kalau zaman dulu ada orang pakai celana kayak gitu, mungkin diketawain. Kalau ada celana kewetat gitu, apalagi sekarang kan sukanya baju-baju slim fit itu yang kalau kamu ngulet terus udelnya kelihatan. Itu kalau tahun-tahun 60-an mungkin kamu pakai, kamu diketawain orang, dianggap ini bajunya adiknya kok dipakai misalnya. Tapi sekarang biasa. Zaman itu logosnya ndak ada konten itu. Sementara di logos hari ini memang itu. Malah logos hari ini kalau ada pakai cutbray zaman itu dianggap jadul. Dianggap, wah ini penggemar masa lalu mesti. Kan gitu. Oke. Zaman dulu orang pakai sarung itu biasa. Zaman Majapahit itu kan ya bawahannya kayak sarung yang dilipet itu. Jadi khas. Justru pakai celana yang unik. Hari ini pakai celana itu biasa. Sarung dianggap unik. Dianggap, begitu kamu sarungan kan, wah santri ini kan selalu begitu. Dianggap khas. Logosnya memang hari ini begitu. Itulah namanya logos. Jadi ada modusnya sendiri. Berpikir zaman itu dan zaman ini. Nah, we should let ourselves be guided by what is common to all. Ya kita ini kalau ingin tidak susah dalam hidup, ya pahamilah logos, ikutilah logos. It is wise to hearken not to me but to my word, and to confess that all things are one. Adalah bijaksana untuk mendengarkan bukan aku, tapi dengarkan kata-kataku, dan mengakui bahwa segala sesuatu adalah satu. Nah, ini dasarnya logos itu biasanya kebijaksanaan orang-orang pinter. Dalam logos segala sesuatu itu satu. Oke, saya lanjutkan. Jadi segala sesuatu berubah, cuma kendalinya perubahan ini namanya logos. Mengapa segala sesuatu berubah? Karena dalam hidup ini sering ada oposisi-oposisi. Oke, dalam alam semesta ada perbedaan, ada kesatuan. Itulah sumbernya harmoni. Jadi selain perubahan, katanya Heraklitus, hidup ini punya hakikat oposisi.
yang justru dari oposisi itulah muncul harmoni. Jadi kebalikannya, kita kan selama ini menganggap harmoni itu ada dalam keseragaman. Tidak, harmoni itu ada ketika ada oposisi-oposisi. Harmoni itu kan kita sering mengartikannya serasi. Loh ya, kalau tidak ada oposisi, gimana menyebut serasinya? Kalau semua seragam ya tidak bisa disebut harmoni, itu kan selaras. Nah, hidup ini isinya oposisi dan harmoni. Ya pertentangan, ya kesatuan. Kamu bisa kenyang kalau ada rasa lapar. Kalau tidak ada lapar, tidak ada kenyang. Ada tua karena ada muda. Kalau ada orang kaya berarti ada orang miskin. Jadi ini kan oposisi-oposisi, miskin, kaya, presiden, rakyat. Di situ ada lagi tua, muda, besar, kecil. Ini kan oposisi-oposisi. Dari situ terbangun harmoni. Kalau semuanya rakyat, semuanya kaya, semuanya muda, tidak akan ada tua. Bahkan muda itu sendiri juga tidak ada. Kalau semuanya rakyat, ya rakyat itu sendiri hakikatnya tidak ada. Kalau semuanya sehat, sehat itu sendiri tidak ada. Karena untuk ada sehat, butuh ada sakit. Jadi itulah oposisi dan harmoni. Maka jangan mengeluh kalau pas lagi sakit. Kalau kita sakit itu menunjukkan bahwa kita ini ya manusia biasa ternyata. Masih bisa sakit. Ternyata kita ini lemah. Tapi hikmahnya banyak kan sakit itu. Betul. Dengan adanya sakit kita kenal namanya sehat. Kalau tidak ada sakit, tidak ada sehat. Rumah sakit tidak ada gunanya. Apotek buat apa? Fakultas kedokteran ditutup saja. Lah iya kan? Karena ada sakit inilah banyak hal bisa berputar secara harmonis. Jadi antara harmoni dan oposisi. Hidup ini saling melengkapi, dialektis. Ngaji ini ada saya, ada kalian. Ada saya saja nggak jalan, ada kalian saja ya paling ngobrol. Sama-sama mutual, saling melengkapi. Bahkan tidak cuma dua, masih ada takmirnya lagi, butuh masjidnya juga butuh. Jadi hidup ini selain berubah juga saling berlawanan. Cuma dari perlawanan-perlawanan itu muncul harmoni. Jadi seimbang. Kalau ada temanmu jahat, jelek, ya jangan kesusu dimarahi, ya diperbaiki pelan-pelan. Tapi setidaknya dengan jeleknya dia, kebaikanmu jadi muncul. Iya kan? Kalau semua baik, baikmu tidak akan kehitung. Tapi karena ada yang jelek, baikmu jadi kelihatan. Jadi di antara gunanya kegelapan itu apa? Cahaya jadi penting. Kalau tidak ada kegelapan, tidak ada gunanya cahaya. Wong tidak ada kegelapan. Itu harmoni dan oposisi. Oke. Kalau kemarahan tidak ada, kesabaranmu tidak ada artinya. Jadi kesabaran itu mulia karena ada namanya kemarahan. Dan ini saling mengimbangi, saling harmoni. Inilah logika harmoni dan oposisi. All things, yang kedua, all things come into being by conflict of opposite. Segala sesuatu muncul karena oposisi-oposisi. Opposition bring concord, out of discord come various harmony. Jadi oposisi itu membawa kenyamanan, kesesuaian, dan
Diskot itu kemelesetan, konflik membawa pada harmoni. Jadi maksudnya apa? Hidup ini dialektis. Kita menghadapi apa, menghasilkan apa. Jadi kita pinginnya belajar, tapi juga bebas berpikir, tapi juga ada tuntunannya, ada terus lahir ngaji yang filsafat. Yo ngaji tapi yo filsafat. Itu kan semula orang bingung dengan istilah ini. Ini istilahnya agak oposisi, tapi karena oposisi inilah nanti lahir sesuatu yang baru. Kalau ndak ada oposisi, yo ngaji saja. Kan banyak yang komentar, ngaji itu ya Quran, mosok ngaji filsafat. Lu bener, ngaji ya Quran ya apik. Cuma kalau begitu ndak lahir sesuatu yang baru. Lahir sesuatu yang baru itu kalau ada yang oposisi, saling didialektikakan. Kamu mungkin ndak jadi bijaksana kalau dapat teman baik terus. Kebijaksanaanmu keluar ketika kamu berdialektika dengan temanmu yang kurang ajar, yang nakal, sakarepe dhewe. Di rumah kamu tidak bijaksana karena di rumah kamu jadi objek nasihatnya orang tuamu. Kamu begitu di kos-kosan dapat teman yang nakal, sekarang kamu posisinya jadi yang ngasih nasihat. Mbok kamu itu jangan gini, mbok kamu jangan gitu. Padahal di rumah kamu tiap hari dimarahi kayak gitu sama orang tuamu. Ya kan? Loh, itu namanya dialektis. Hidup itu tergantung musuhmu apa, siapa. Makanya cari musuh yang tangguh, biar kamu juga jadi tangguh. Kalau kamu malas, tidak mau ambil resiko, ya tidak melahirkan hal-hal yang besar. Jadi nothing is stable, katanya Heraclitus. All is in flux. Segalanya cair. Whatever you say about anything, its opposite is equally true. Dalam hidup ini tidak ada yang punya makna eksak stabil. Semuanya cair. Kalau kamu mengucapkan sesuatu, kadang-kadang kebalikannya juga sama-sama benar. Misalnya kalau kamu ke stasiun, sering saya contohkan ya, kamu ke stasiun biasanya kalau bawa barang banyak, itu kan didekati banyak orang yang mau ngangkatkan barangmu. Itu enaknya kamu sewa mereka apa tidak? Mungkin kamu jawab, Pak, barang saya sedikit aja, ngapain sih nyewa mereka? Kayak bos aja, tak angkat sendiri ya. Yang kamu ucapkan juga benar. Tapi lawan dari itu mungkin juga benar. Barang saya sedikit sih Pak, tapi saya mau biar mereka yang angkat. Kasihan mereka kalau nggak ada yang nyewa mereka nggak dapat apa-apa seharian ini. Loh, lawannya juga benar. Jadi kadang-kadang yang kamu ucapkan apa menurutmu benar, jangan salah, bisa jadi lawan bicaramu juga benar. Its opposite equally true. Kalau kalian belajar filsafat Jawa yang namanya Sastro Jendro itu filsafat tentang kenyataan, bahwa hidup ini isinya kontradiksi-kontradiksi yang biarkan saja seperti adanya. Kenyataannya memang begitu. Misalnya, bagaimana cara kita mencapai kesempurnaan? Cara kita mencapai kesempurnaan adalah dengan cara menerima ketidaksempurnaan kita. Itu kan kayak bertentangan dua hal. Biar saja itu jalan seperti adanya. Nah, itu harmoni dan oposisi. Hidup ini kadang-kadang bukan, saya sering bilang kan, bukan antara yang salah dan benar, tapi antara yang benar dan yang benar. Yang saya omongkan menurutku benar, bukan berarti yang kamu omongkan salah. Bisa jadi yang kamu omongkan juga benar. Karena apa? Konteksnya saja yang berbeda. Pacaran ganggu kuliah apa mendukung kuliah? Itu bisa dua-duanya benar. Pacaran bisa mengganggu kuliah karena nanti kamu tidak konsen, kamu mikir pacaran terus, yang-yangan terus, males kuliah. Tapi bisa jadi dia mendukung kuliah. Dengan pacaran kamu jadi rajin kuliah, biar cepat selesai terus kawin. Ya kan? Loh,
Itu dua-duanya bisa benar. Atau kamu jadi rajin kuliah karena kebetulan pacarnya sak kelas jadi rajin, terus nggak ada kuliah pun ke kampus biar ketemu. Iya kan? Iya, nggak bisa kamu klaim pokoknya pacaran ganggu kuliah atau pacaran mendukung kuliah. Nggak, masing-masing ada konteksnya. Bisa jadi yang saya omongkan benar, yang kamu omongkan sebenarnya juga benar. Cuma memang konteksnya saja berbeda. Oke, misalnya ada yang bilang misalnya sepak bola Indonesia ini penuh harapan misalnya. Nah, sementara yang lain bilang sepak bola Indonesia ini tanpa harapan sudah. Nah, itu dua-duanya bisa benar. Dilihat konteksnya. Jadi harmoni dan oposisi antara lain membahas tentang bahwa kalau ada dua pernyataan, dua situasi yang oposisi, bukan berarti harus salah satu yang benar, tapi bisa jadi dua-duanya benar. Contohnya, to get everything you want is not a good thing. Yang ketiga, ilustrasi dari Heraklitos. Disease makes health seem sweet. Hunger lead to the appreciation of being full-fed. Tiredness create the enjoyment of resting. Katanya Heraklitos, kalau kamu memperoleh segala sesuatu yang kamu inginkan, itu tidak selalu baik loh. Kamu kan berdoa ingin sehat terus, tapi kamu tidak akan bisa menikmati kesehatanmu kalau kamu tidak pernah sakit. Kamu tidak akan bisa mensyukuri kesehatanmu kalau kamu sehat terus. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah saya kesehatan selalu yang tidak sakit-sakit, doamu tidak salah. Cuma kalau ini dikabulkan oleh Allah, ada efeknya. Nikmatnya sehat tidak akan bisa kamu rasakan. Kamu bersyukur sehat itu ketika kamu pernah sakit. Alhamdulillah sekarang sehat. Betul. Dengan kamu sakit kan banyak hal yang selama ini kamu anggap penting jadi tidak penting karena kamu mikir kesehatanmu. Sekarang kesehatan jadi nomor satu, berharga. Kita selalu bilang hati-hati ya, jaga kesehatan. Kesehatan nomor satu. Kalimat ini kita paham, tapi kita yakin benar dengan makna kalimat ini kalau kita memang pernah sakit. Kalau tidak pernah sakit agak susah kita mengapresiasi sehat. Kenyang juga begitu. Kalau hidupmu enak terus, tidak pernah lapar, kenyang itu tidak ada nilainya. Kenyang itu jadi bernilai karena kita pernah lapar. Makanya agama menyuruh kita puasa, biar kamu tahu rasanya lapar. Kalau kamu tahu rasanya lapar, antara lain kamu bisa mengapresiasi kelaparan dan bisa bersyukur atas kekenyangan yang kita miliki, kita peroleh. Jadi itu gunanya mendapat yang tidak kita inginkan. Kamu sekarang ngerti berharganya kuliah setelah semester 14. Ya kan? Kemarin-kemarin tidak terlalu kamu apresiasi. Sekarang kamu baru sadar, wah harus serius ini kuliah. Kenapa terancam DO? Nah, yang tidak pernah ngalami semester 14 mungkin tidak terlalu bisa menikmati indahnya kuliah sampai semester 14. Kuliah yang sejati itu kan di semester-semester akhir itu. Bagaimana tegangmu, seriusmu, bagaimana kamu melekan bikin skripsi, bagaimana, wah. Itu contoh antara lainnya, itu oposisi. Kalau di filsafatnya Sastro Jendra itu hidup itu memang kayak gitu. Yang kita anggap jelek, kadang-kadang hasilnya baik kita tidak tahu. Kalau di wayang ada cerita misalnya Werkudara, dia bisa dapat air kehidupan karena dia patuh pada gurunya, padahal gurunya ini curang. Gurunya ingin membunuh dia, tapi dengan patuh pada guru yang curang, akhirnya tetap dapat air kehidupan. Dalam perang ada cerita saling bunuh dua saudara antara Arjuna sama Karna. Ceritanya yang kalah Karna, tapi rasanya yang kalah Arjuna. Kenapa? Dia membunuh saudaranya sendiri.
yang disesali secara luar biasa oleh Arjuna. Loh, di sini kan batas menang kalah tidak jelas. Siapa kalah, siapa menang. Harusnya dari sisi pertarungannya yang menang Arjuna. Tapi ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, mungkin yang menang karena Arjuna menyesal telah membunuh Karna, wong itu saudaranya sendiri. Nah, ini yang disebut kalau di Jawa namanya kasunyatan. Ilmunya namanya sastro jendro. Hidup itu kenyataan seperti itu. Yang kita anggap jelek, kita anggap baik, mungkin batasnya tipis. Arjuna itu sudah puluhan tahun bercita-cita membunuh Karna, tapi begitu cita-citanya terpenuhi, yang lahir hanya penyesalan. Nah, inilah hidup, tidak bisa ditebak. Maka selalu ada oposisi-oposisi, perlawanan-perlawanan. Selalu ada hal yang berbeda yang tidak kita inginkan. Tapi biar saja, setiap peristiwa membawa hikmahnya sendiri. Ada rahasianya sendiri, ada manfaatnya sendiri. Oke, itu contoh dari Heraklitus. Coba lihat laut. Laut adalah air yang paling murni dan paling kotor. Bagi ikan bisa diminum dan menyehatkan. Bagi manusia tak dapat diminum dan membuat sakit. Ini kan salah satu contoh paradok, satu oposisi. Kalau kita tanya penting tidak air laut? Ya penting. Bisa diminum tidak, tapi bagi ikan dia bisa diminum dan menyehatkan. Bagi kita airnya malah membuat sakit. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Ya kan? Kalau ikan sih sehat-sehat saja. Minum air laut, kalau kita tidak bisa. Nah, itu contoh oposisi, paradok. Dalam hidup ini banyak yang seperti itu. Kemudian perang. Perang juga sesuatu yang paradok, yang oposisi, katanya Heraklitus. Kita kan banyak yang anti perang. Tapi situasi damai hari ini itu pemicunya apa? Perang. Jadi kita kan kalau baca sejarah dunia itu kan dari perang ke perang kan. Belanda tidak kerasan di Indonesia, kemudian berunding pulang, itu kenapa tidak kerasan? Karena ada perang. Jadi kemerdekaan kita antara lain jasa dari perang. Kalau tidak ada perang dulu kita tidak merdeka. Jadi jangan salah, katanya Heraklitus, peranglah yang membuat kita seperti sekarang. Oke, perubahan besar banyak dimulai dari peperangan. Ini kan paradok, oposisi. Padahal selama ini kita anggap perang itu sesuatu yang harus dihindar-hindari. Tapi dalam sejarah justru munculnya kerjasama, munculnya keadilan, munculnya tekad untuk damai itu karena ada perang. Ketika orang capek perang terus lahirlah PBB, awalnya dulu LBB, mbok kita damai. Ketika kita saingan terus lahirlah kreativitas. Makanya kadang-kadang kalau ingin cepat maju, cara paling gampang cari saingan. Cara paling cepat untuk maju itu cari rival yang kira-kira kekuatannya setanding sama kamu. Misalnya kalau kamu kuliah, ya tetapkan musuhmu dia. Saya harus lebih baik IP-nya dari dia. Tapi yang pinter ya, yang bodoh-bodoh aja. Oh, itu kamu jadi semangat loh. Jangan salah. Jadi itu gunanya oposisi. Jadi berpikir perlawanan. Dari situ justru muncul harmoni. Makanya Heraklitus mengkritik para penyair. The poet was a fool who want no conflict. Para penyair, sastrawan, itu kritiknya Heraklitus ya. Kok kayak orang bodoh ya, masa ndak ingin konflik. Justru dari konflik itu kita maju, berkembang. Kalau ndak ada konflik, kita ndak maju-maju. Dianggap aman saja, dianggap nyaman saja. Ndak, harus ada yang
saling bersaing sehingga kamu bisa bergerak untuk maju. Nah, itu sarannya Heraklitos. Jadi kalau kita ingin maju, ayo cari musuh. Itu kasarannya ngono. Kalau kamu punya, saya harus melampaui dia. Ya mungkin musuh yang tidak konkret, tidak apa-apalah, apalah yang kamu ingin lampaui. Nah, itu ada pendorongnya. Bukan anti konflik, biar saja konflik. Konflik itu kan justru membuat kita dewasa, punya target, semakin maju. Maka jangan anti konflik. Hidup ini memang karakternya serba oposisi. Dari oposisi itulah muncul harmoni. Ada siang pasti ada malam, ada lapar pasti ada kenyang, ada kaya pasti ada miskin. Disitulah hidup ini berputar. Oke, nah dari mana oposisi itu muncul? Katanya Heraklitus antara lain oposisi itu lahirnya dari perspektif. Oke, coba dilihat katanya Heraklitus, the handsome ape is ugly compared with humankind. Katanya Heraklitos, monyet yang paling ganteng itu tetap tampaknya lebih jelek kalau dibandingkan dengan manusia. The wisest man appears as an ape when compared with a god. Manusia paling bijaksana akan tampak seperti monyet kalau dibandingkan dengan Tuhan. Seperti monyet tadi maksudnya levelnya. In wisdom, in beauty, and in all other ways. Jadi maksudnya apa? Baik buruk itu ya sama, adanya dalam perbandingan. Dia tidak pernah sendirian. Kamu baik atau jelek itu kan diperbandingkan. Kamu merasa orang baik, tapi kalau tak bandingkan dengan dia, kamu tidak ada apa-apanya. Kamu merasa jahat, tenang aja, masih banyak yang lebih jahat. Si Ono Fir'aun, Hitler, dan kawan-kawan. Jadi oposisi itu sebenarnya isinya perspektif-perspektif. Bagaimana kamu melihat? Sama kayak tadi, monyet paling ganteng itu tetap lebih menang kita yang manusia. Kenapa? Karena yang memahami kita manusia. Tapi mungkin bagi monyet, manusia yang paling ganteng sekalipun akan tampak jelek dibandingkan dengan keluarganya monyet. Makanya kan tidak ada monyet kok jatuh cinta sama manusia, ngejar-ngejar manusia, kan tidak ada. Tetap dia ngejar-ngejar monyet. Kenapa? Perspektif. Jadi oposisi-oposisi itu lahirnya dari cara pandang kita. Baik, buruk, hitam, putih, siang, malam. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan perspektif. To God, all things are beautiful, good, and right. Man, on the other hand, deem something right and others wrong. Kalau bagi Tuhan sih segalanya indah, baik, dan benar. Tapi bagi manusia ada yang baik, ada yang jahat. Jadi kalau manusia ya tidak bisa sempurna. Ada yang baik, ada yang jahat. Dan itu perspektif. Nah, yang beda-beda ini sebenarnya satu. Perspektif kita yang membedakan. Makanya di situ di quote yang ketiga, the way up and the way down are one and the same. Tangga untuk naik dan tangga untuk turun itu sebenarnya tangga yang sama. Yang membedakan apa? Kepentingan kita, perspektif kita. Kalau kalian sedang naik tangga, itu kan ya tangganya sama. Pas kamu lagi turun, dia namanya tangga untuk turun. Tapi kalau kamu sedang ingin naik, tangga ini jadi tangga untuk naik. Tangganya sama, cuma bunyinya bisa beda. Kenapa? Kepentingan kita yang beda. Perspektif kita yang beda. Kalau kamu misalnya nyuruh, aku mau dipinjemi tangga untuk naik. Besok aku pinjam lagi ya, tapi tangga untuk turun. Itu tonggomu mesti bingung.
Kenapa? Ya karena tangga untuk naik sama tangga untuk turun itu sebenarnya tangga yang sama. Hanya cara kita memakainya, perspektif kita yang membuat tangga itu jadi berguna untuk naik atau berguna untuk turun. Jadi kuncinya hanya di perspektif. Jadi oposisi-oposisi tadi sebagian kuncinya ada di perspektif. Oke. Yang terakhir itu tadi sudah banyak dicontohkan ya. It's by disease that health is pleasant. Karena adanya sakit maka sehat itu jadi menyenangkan. Karena adanya kejahatan maka kebaikan itu jadi menyenangkan. Karena adanya kelaparan maka kenyang itu membahagiakan. Karena adanya capeklah maka istirahat itu jadi menyenangkan, membahagiakan. Jadi jangan mengeluh dengan kesulitan, ketidakenaan, ketidaknyamananmu, karena bisa jadi itulah gerbang untukmu bisa menikmati kenyamanan, rasa enak, dan rasa nikmat. Kalau ndak ada itu ndak. Kayak kalau kalian makan itu loh. Ketika diawali lapar kan makan apa saja jadi enak. Jadi ternyata enaknya makanmu ditentukan oleh penderitaanmu sebelum makan. Ya kan? Kalau ndak ada laparnya, ndak ada penderitaannya, makan seperti apapun mungkin jadi ndak enak. Misalnya kamu sudah awal piring pertama itu diawali dari lapar, jadi nikmatnya luar biasa. Terus kamu serakah, makan piring yang kedua. Enaknya piring kedua ini paling tinggal setengah. Kamu lebih serakah lagi, mungkin karena ada yang neraktir. Terus kamu nambah piring ketiga. Hati-hati, di piring ketiga ini kamu blunder, bisa makanan yang semula terasa enak bisa jadi bencana. Jadi ternyata kenikmatan itu ada di suapan pertama. Oh ini kamu harus ngatur strategi. Kadang-kadang kalau kamu makan yang paling enak, kamu makan awal apa akhir? Akhir. Ketika kamu makan akhir, enaknya tinggal separuh. Kenapa? Kamu sudah kenyang. Jadi misalnya lauknya ada tempe, tahu, ayam. Biasanya ayamnya terakhir ya. Iya. Padahal ganas-ganasmu nikmat makan itu di suapan-suapan awal ketika kamu lapar. Tapi ketika ayamnya kamu makan belakangan ya enaknya tinggal separuh. Atau disimpan aja ayamnya buat nanti kalau sudah lapar lagi. Oke, jadi yo makan harus ngatur strategi. Yo meskipun jangan tertipu, nanti dianggap ayam ternyata lengkuas. Kamu sudah mengatur energi biar gongnya enak, ternyata keliru. Oke, itu juga oposisi namanya. Yuk kita lanjutkan. Nah, terus dari teori-teori tadi ada oposisi, ada perubahan. Heraklitus menemukan intinya asal-usul alam yang nanti disebut archi itu dia menyebutnya api. Tapi harap dipahami api di sini bukan tidak letterlek api seperti yang kita kenal. Jadi api sebagai unsur dasar alam semesta itu api yang dipahami maknawi, simbolik. Kenapa? Karena api ini simbol perubahan. Kalau air kan simbol pertumbuhan, lahirnya kehidupan yang baru. Nah, api ini simbol perubahan. Untuk berubah itu kan butuh penghancuran yang lama sehingga lahir yang baru. Dan peran menghancurkan yang lama, melahirkan yang baru itu yang bisa melakukan adalah api. Kalau tadi hakikatnya hidup adalah perubahan, maka peran pengubah dalam alam semesta itu adalah api. Jadi api itu bisa jadi apa saja. Bisa jadi asap, bisa jadi uap, bisa jadi air kalau ada proses kondensasi. Jadi kenapa api sebagai archi? Karena hakikat hidup perubahan.
Lah apa hubungannya perubahan dengan api? Api adalah simbol segala perubahan. Api membakar sesuatu terus jadi abu. Itu kan perubahan. Api juga bisa jadi asap. Api juga bisa jadi uap, bisa jadi air kalau ada proses kondensasi. Api kan membuat, kalau kamu masak air kan nanti dia jadi uap. Uap nanti turun jadi air dan seterusnya. Itu dari mana? Dari api. Jadi kalau di buku-buku filsafat disebut asal-usul unsur dasar alam semesta itu api, sebenarnya yang dimaksud adalah unsur pengubah. Untuk bisa lahir sesuatu yang baru, diperlukan kemusnahan sesuatu yang lama. Dan simbol pemusnah itu kan ada di api. Rumah besar bisa tinggal puing-puing dan abu, itu kelakuannya api. Maka api oleh Heraklitus disebut sebagai archinya alam, asal-usulnya alam. Bahkan nanti jiwa manusia juga hakikatnya punya karakter api. Katanya Heraklitus, jiwa itu adalah campuran antara api dan air. Api adalah keutamaan dan air itu posisinya lebih rendah. Maka katanya Heraklitus, keringkanlah jiwamu, dry. The soul grows wise and good. Kalau jiwamu dry, itu maksudnya kalau hubungannya sama api berarti apa? Berkobar-kobar, bersemangat. Makanya dulu kita ngaji Amir Ali, beliau nulis buku judulnya Api Islam. Maksudnya apa? Semangat Islam, jiwanya Islam. Jadi jiwa simbolnya api. Kebalikannya, air, kelembapan, itu simbol moisture make the soul succumb. Succumb itu mati. Kalau lembab terus, maka jiwamu akan mati. Lembab itu maksudnya males, tidak mau bergerak, kehilangan gairah. Jadi kalau pas kamu sedang males-malesan, itu berarti unsur airnya terlalu banyak. Nah ya, kok kamu tiap hari nongkrong, main game, nonton TV, itu kebanyakan air. Jiwamu maksudnya. Jiwamu terlalu basah, harus dikeringkan. Bila perlu, dinyalakan. Biar bergairah lagi. Nah, yo cari strategi gimana caranya biar kering jiwamu, biar tidak terlalu basah. Kalau dingin-dingin itu kan memang orang pinginnya tidur, santai. Tapi kalau panas kan kamu gerak. Kayak gini sumuk kan kamu sejak tadi perlu-perlu kipas-kipas, itu kan lumayan. Ada apinya dalam dirimu. Jadi jiwa isinya dua, antara air dan api. Nah, sekarang kita masuk. Teori-teori utamanya sudah tadi, tentang api, tentang perubahan, tentang oposisi, dan yang lain-lain yang di depan. Sekarang kita lihat beberapa materi-materi sampingannya. Yang pertama, quotes yang sering dikutip dari Heraklitus tentang kesenangan fisik. Katanya Heraklitus, if happiness lay in the pleasure of the body, then we would call cattle happy, for they find fodder to eat. Jadi ringkasnya, kalau kebahagiaan itu ada dalam kesenangan fisik, kesenangan tubuh, ya berarti binatang-binatang, biri-biri dan seterusnya itu ya kita sebut juga binatang yang lebih bahagia dari manusia. Karena binatang-binatang itu kan secara fisik seneng loh. Ya di situ contohnya cattle. Tapi kamu lihat semua binatang itu kan pandai sekali memenuhi
kesenangan fisiknya. Apakah itu makan, apakah itu kawin, secara fitrah mereka mampu memenuhi kesenangan fisiknya. Maka manusia harusnya lebih tinggi dari itu. Kalau hanya mengejar kesenangan fisik, bisa makan, bisa minum, bisa kawin, bisa pokoknya yang fisik-fisik, berarti level kita masih level binatang. Atau jangan-jangan binatang lebih bahagia dari kita. Ya kan? Kenapa? Karena binatang ada titik puasnya. Tapi manusia biasanya kalau mengejar kebahagiaan fisik tidak ada titik akhirnya. Mbok sudah punya pasangan cakep, masih pingin yang lebih cakep lagi. Tidak ada titik akhirnya. Sudah makan enak, masih ingin nambah lebih enak lagi. Nah, itu kelemahannya manusia yang hanya fokus pada kesenangan fisik. Kalau hanya fisik, level kita ya levelnya masih binatang. Maka kebahagiaan jangan ada di level fisik. Terus ada lagi kalimat terkenal dari Demokritos, ethos anthropoi daimon. Ethos anthropoi daimon artinya apa? Karakter seseorang adalah takdirnya. Maksudnya bukan kok karaktermu itu takdir, tapi seperti apa karaktermu, takdir hidupmu akan mengikuti. Kalau kamu baik, kalau kamu jahat, kalau kamu jujur, kalau kamu curang, takdirmu akan mengikuti karaktermu itu. Tidak akan jauh-jauh dari sana. Kesenanganmu, kesengsaraanmu tergantung karaktermu. Jadi yang menentukan nasibmu apa? Karaktermu. Makanya karakter seseorang adalah takdirnya. Kalau kamu lihat ada orang jahat, takdirnya tidak akan jauh-jauh dari kejahatannya. Dan kesengsaraan hasil dari kejahatan itu. Kalau ada orang baik, ya takdirnya tidak akan jauh-jauh dari kebaikannya serta segala manfaat dari kebaikan itu. Kalau ada orang tanya, takdir saya kira-kira gimana ya Pak? Lihat karaktermu. Disitulah nanti takdirmu akan mengikuti. Donkey would prefer straw to gold. Kalau karaktermu kayak keledai, maka engkau akan lebih memilih jerami daripada emas. Jadi, ya coba dicek karaktermu seperti apa. Kalau levelmu hanya keledai, ya kamu lebih memilih jerami dibandingkan emas. Swine prefer mud to clean water. Kalau karaktermu seperti babi, kamu justru akan memilih lumpur daripada air bersih. Jadi ada banyak pilihan dalam hidup, ada yang bersih, ada yang kotor, tapi kalau kamu lebih milih yang kotor. Kenapa? Karena karaktermu sudah mirip swine. Ya. Nggak enak ngomong balik-balik bahasa Indonesia ya. Tak terjemah bahasa Inggrisnya aja. Dasar swine. Kalau gitu kan kamu nggak tersinggung. Ya, jadi kalau lebih milih kekotoran berarti kamu milih swine. Kalau kamu membuang yang berharga, milih yang tidak berharga, kamu mirip donkey. Terus, kalau ini pigs. Pigs wash themselves in mud, but in dust or ash. Kalau kamu pigs, ayo, ya sedulure atasnya tadi. Kamu akan mandi dalam lumpur, wash themselves in mud. Kalau kamu birds, burung, ya mandimu dengan debu. In dust or ash. Jadi ya tergantung siapa kamu, karaktermu apa. Mandi dengan debu itu maksudnya ya kamu turun ke gelanggang berjuang. Tapi kalau kamu pigs, ya kamu mandinya gulung-gulung di lumpur.
corpses are more worthy to be thrown out than dung. Kalau kamu corpse itu mayat, jenazah, dia lebih layak untuk, berarti kamu hidup tapi gayamu kayak orang mati, ndak ngapa-ngapain, ndak produktif, ndak menghasilkan apa-apa, maka kamu worthy to be thrown out than dung. Dung itu kotoran. Jadi kalau kamu kayak mayat, maka kamu lebih layak dibuang daripada kotoran. Ya kotoran nggak bisa ngapa-ngapain, kamu kan masih bisa ngapa-ngapain. Tapi gayamu kayak corpse. Kayak corpse itu ndak mau aktif, ndak mau macem-macem, ndak mau gerak. Apa-apa minta dilayani. Mandi minta dimandiin. Ke kuburan minta diantarkan. Ya kan? Itu kan corpse. Kalau gayamu seperti itu, kamu lebih layak dibuang daripada kotoran. Kotoran dikit-dikit masih ada manfaatnya. Tapi kalau kamu sudah ndak ada manfaatnya, bikin susah lagi. Itu corpse. Jadi rumusnya yang atas tadi, ethos anthropoi daimon. Karakter seseorang adalah takdirnya. Kalau karaktermu dangkei, kamu akan lebih milih jerami daripada emas. Kalau karaktermu swine, kamu akan lebih milih lumpur daripada air bersih. Kalau karaktermu pigs, kamu akan lebih suka mandi dalam lumpur. Atau kalau kamu burung, kamu akan bergulung dalam debu. Dan kalau kamu seperti mayat, kamu lebih layak dibuang daripada kotoran. Jadi berarti apa? Ya bangunlah karaktermu yang bagus. Gimana caranya? Good character is not formed in a week or a month. It is created little by little, day by day. Protracted and patient effort is need to develop good character. Karakter yang baik tidak terbentuk seminggu atau sebulan, namun tercipta sedikit demi sedikit, hari demi hari. Proses panjang dan kesabaran dibutuhkan untuk membentuk karakter yang baik. Jadi, kalau kalian ingin jadi orang baik, jangan nunggu besok. Besok sajalah Pak kalau sudah dapat hidayah. Kalau kamu sudah tahu yang baik, bentuklah dirimu mulai sekarang. Karena dia tidak bisa instan. Dia harus dibiasakan pelan-pelan. Kalau instan biasanya ya hangat-hangat ayam, sekarang semangat besok hilang. Kalau lagi semangat, lagi agak tobat-tobat gimana gitu, saya ingin puasa Pak, besok sholat tahajud Pak, poson Dawud Pak, macam-macam. Pas tobat, tapi terus kumat lagi. Kenapa? Tidak jadi karakter. Untuk jadi karakter ditanamkan pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, nanti melekat. Kalau sudah jadi karakter itu dia keluar dengan sendirinya, tidak harus dipaksa, tidak harus dipatok, tidak harus didorong-dorong, sudah otomatis. Karena kalau sudah jadi karakter itu, kamu tidak begitu, tidak enak. Yang karakternya jujur, bohong tidak enak. Yang karakternya amanah, curang tidak enak. Kebalikannya, yang biasanya bohong, kok jujur, orang kaget. Rasanya kok aneh ya? Ada yang aneh nih. Oh, kamu jujur sekarang kan gitu. Karena biasanya bohong. Itu karakter. Jadi bangunlah pelan-pelan. Tadi kan karakter itu membentuk takdirmu. Kalau ingin takdirmu baik, ya karaktermu harus baik. Tapi dibangun pelan-pelan. Karena harus dibangun pelan-pelan, harus dimulai sekarang. Jangan nunggu besok. Kalau nunggu besok ya nggak jadi-jadi. Apalagi kamu nunggu hidayah. Itu alasanmu saja untuk, padahal kamu males saja.
Hidayah itu kan petunjuk. Petunjuk itu biar kamu tahu mana yang benar, mana yang tidak. Lah kamu sudah tahu. Nunggu apa lagi? Kecuali kamu belum tahu, masih bingung gimana. Terus ya Allah, mbok beri saya hidayah, harus milih yang mana, itu baru. Tapi kalau sudah jelas yang baik mana, kan kamu tidak perlu nunggu hidayah. Tinggal kamu biasakan dirimu di situ. Oke, ini karakter. Nah, sekarang kita gali lagi tentang wisdom. Oke, ambil nafas dulu sebentar. Materinya banyak hari ini. Wisdom, kebijaksanaan. Abundance of knowledge does not teach man to be wise. Jadi, banyaknya pengetahuan tidak akan mengajari orang untuk bijaksana. Nah, ini kritik pada kita yang hanya maunya mengoleksi pengetahuan. Keponya luar biasa, tapi hidupnya tidak jadi lebih baik. Mengoleksi pengetahuan, tapi pengetahuan itu hanya jadi ingatan di kepalanya yang tidak manfaat, tidak mengefek pada kebaikan hidupnya. Jadi banyaknya pengetahuan tidak serta-merta membuat orang jadi bijaksana. Tidak harus kamu kaget kalau ada orang yang apa saja ngerti, ditanya apa saja bisa jawab. Belum. Dia bijaksana kalau apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia tahu melahirkan hikmah, kebijaksanaan dalam kehidupannya. Itu baru disebut orang bijaksana. Kalau hanya tahu saja belum disebut bijaksana. Karena kalau sekedar tahu, anak kecil juga bisa menghafalkan teori-teori, menghafalkan konsep-konsep, kemudian disampaikan ulang. Oke, jadi tidak sekedar tahu. Yang kedua, those who love wisdom must investigate many things. Orang yang cinta kebijaksanaan, berarti para filosof, itu bukan orang yang hanya ikut saja apa yang ada di sekelilingnya, tapi juga investigate. Dia meneliti. Dia juga menyelami banyak hal. Jadi filosof itu tidak cuma membaca dari luar, tapi juga menyelami ke dalam. Jadi those who love wisdom must investigate many things. Harus menginvestigasi banyak hal. Oke, itu sama. Di bawah juga ada those who love wisdom must investigate many things. Apa yang dilakukan applicant for wisdom do what I have done. Orang yang menjalankan kebijaksanaan pasti melakukan apa yang sudah aku lakukan. Apa yang aku lakukan? Inquire within. Apa yang diinvestigasi pertama-tama? Menginvestigasi diri sendiri. Membaca, menyelami diri kita sendiri. Hasilnya apa? Itu kalimat terakhir. People ought to know themselves. Orang harus tahu tentang dirinya. Tapi pada akhirnya yang akan dia simpulkan adalah I am as I am not. Aku ternyata bukan aku. Jadi kalau kita menyelami diri, ketemunya biasanya aku yang bukan aku. Kenapa? Karena kita itu biasanya menganggap diri kita itu bla 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 bla. Tapi begitu kita selami, ternyata tidak begitu. Jadi I am as I am not. Oh, ini termasuk oposisi tadi. Jadi ternyata aku itu bukan aku.
Kamu menganggap dirimu bijaksana, kamu menganggap dirimu mahasiswa yang tekun, yang rajin, prospek ke depan cerah. Itu begitu kamu selami dirimu, ternyata tidak begitu, Pak. Baru sadar saya. Ternyata saya selama ini kegeeran, Pak. Tak anggap aku itu penting gitu. Ternyata sama sekali tidak. Tak anggap teman-teman itu kalau muji-muji saya itu benar-benar muji. Ternyata basa-basi. Tiap ketemu kok bilangnya, wah tambah ganteng aja. Ternyata basa-basi, Pak. Saya baru sadar sekarang. Nah, itu I am as I am not. Dari mana kesimpulan itu muncul? Inquire within tadi. Kita menelaah ke dalam diri. Dan itulah yang dilakukan seorang filosof yang love wisdom. Yang tidak sekedar mengoleksi pengetahuan. Jadi jangan cuma mengoleksi pengetahuan, tapi bacalah. Apa yang dibaca dirimu sendiri. Kalau sudah membaca diri, apa yang ditemukan? I am as I am not. Ternyata aku ini bukan aku. Oh, itu maknanya luas sebenarnya. I am as I am not. Kalau masuk ke dunia sufi nanti jadi beda lagi. I am as I am not itu. Jadi ternyata aku ini bukan aku. Aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Ya, lagumu kan itu. Terus dilanjutkan tentang kebijaksanaan lagi. Dog bark at what they don't understand. Ini nyindir luar biasa. Anjing itu menggonggong pada apa yang tidak mereka mengerti. Berarti apa? Orang itu semakin banyak ngomong menunjukkan dia tidak paham. Kalau sudah paham ya diem. Biasanya begitu. Jadi kalau orang sibuk bahas sesuatu, apalagi sambil menyalah-nyalahkan yang lain tentang sesuatu itu, biasanya dia belum paham. Belum yakin benar dengan pandangannya. Dog bark at what they don't understand. Jadi anjing itu kan begitu. Kalau ada orang lewat yang dia tidak tahu, dia curiga kan terus dia menggonggong pada apa yang tidak dia paham. Makanya kalian ayo dikurangi menggonggongnya. Ya, jadi kenapa? Ya menunjukkan kita belum paham. Jadi jangan terlalu banyak menggonggong. Kita sibuknya pada yang tidak kita pahami. Oke, nasihat yang selanjutnya, it's not too late to seek a newer world. Masih belum terlambat untuk mencari dunia yang baru. Hidup ini hakikatnya perubahan. Kekurangan kita banyak, ya pasti. Ayo kita perbaiki, kita bangun dunia yang baru. Masih belum terlambat. Tidak ada kata terlambat. Kita untuk membangun dunia yang baru. Meskipun pemilu sudah selesai, menteri sudah dipilih, tidak apa-apa. Sudah yang jalan biar jalan, kita bangun dunia yang baru. Dan yang terakhir, kuncinya untuk bisa membangun dunia yang baru apa? Kesadaran. Kenapa kesadaran? Karena other men are unaware of what they do when they are awake, just as they are forgetful of what they do when they are asleep. Banyak orang tidak sadar apa yang mereka lakukan saat sadar, sebagaimana mereka lupa apa yang mereka lakukan saat tidur. Hidup kita ternyata sering tidak sadar. Tidak sadar itu berarti melakukan sesuatu tanpa pertimbangan-pertimbangan, tanpa disadari. Biasanya ini karena rutinitas-rutinitas, karena tekanan masyarakat sekitar macam-macam yang kita jalan begitu saja. Tidak reflektif, tanpa ada kesadaran. Maka kalau kita tidak sadar, ya kita susah membangun dunia yang baru. Jadi
Syarat pertama kesadaran. Pengetahuan saja belum cukup, harus ada kesadaran. Dan jangan banyak teriak, belajar saja yang banyak. Kenapa jangan banyak teriak? Karena banyak teriak menunjukkan kita belum paham. Kenapa? Karena silent is healing. Ketenangan itu menyembuhkan. Kediaman itu menyembuhkan, healing. Jadi carilah momen-momen silent untuk menyembuhkan jiwa kita. Ambillah waktu sebentar untuk tenang. Hidup kita ini ramenya luar biasa. Kamu sendirian pun kadang-kadang juga rame. Pikiran kita ini macam-macam. Sudah mau tidur, itu di pikiran kita masih ributnya luar biasa. Besok mau apa saja, bangun jam berapa, enaknya berangkat ke kampus pada waktunya, apa ditelatin aja 10-10 menit, apa. Pokoknya rame terus pikiranmu. Yuk ambil momen untuk silent. Karena silent healing, menyembuhkan jiwamu, menyembuhkan fisikmu. Dalam sehari ambillah ketenangan barang 5-10 menit sudah lumayan. 1/4 jam kalau bisa, setengah jam syukur-syukur. Ada yang ngambil model meditasi, ada yang ngambil model sholat, ada yang monggo lah. Ambil momen untuk silent, biar healing. Nah ini sarannya Heraklitus. Biar 24 jam hidup kita isinya tidak ribut terus, rame terus. Ada momen-momen, kalau bahasa agama, tafakur, muhasabah, hening. Di banyak budaya, di banyak peradaban, keheningan ini disarankan dengan berbagai bentuk aktivitas. Aktivitas hening. Oke. Oh ini tadi, sama. Much learning does not teach understanding. Kalau ini tadi melanjutkan pengetahuan tadi ya. Banyak belajar tidak berarti membuat orang paham. Banyak yang kayak tadi hanya mengoleksi pengetahuan saja. Jadi urutannya memang belajar, dari belajar terus jadi tahu pengetahuan, dari tahu terus jadi paham. Kalau paham berarti sudah mendalam, setelah itu sadar. Sadar ini prasyarat awal untuk melahirkan tindakan. Baru setelah tindakan kita tinggal menunggu hasil dan manfaatnya. Jadi belajar, tahu, paham, sadar, dan dijalankan. Urutannya itu. Kalau tidak begitu nanti katanya Al-Quran kaburo maktan. Kamu hanya ngomong. Ngaji filsafat sampai 200 sekian, kamu ada di level mana? Belajar, tahu, paham, sadar, apa tindakan? Apa masih belajar saja Pak? Tahu saja belum, saya tidak paham-paham sejak dulu misalnya. Ya tidak apa-apa, harus berusaha untuk naik kelas. Kalau sudah tahu nanti naik kelas, didalami, paham. Kalau sudah paham, disadari sehingga bisa dirumuskan implementasinya dalam tindakan. Maka ilmumu akan berkorelasi dengan naiknya kualitas hidupmu. Kalau tidak, pengetahuanmu hanya jadi koleksi. Hanya jadi museum, jadi perpustakaan. Tidak ngefek ke peningkatan kualitas hidup. Oke, itu pikirannya Heraklitus. Kalau ini komentarnya Plotinus, mengomentari Heraklitus bahwa he seems to speak in similes, careless of making his meaning clear, perhaps because in his view we ought to seek within ourselves as he himself has successfully sought. Katanya Plotinus, Heraklitus ini memang mungkin tampaknya bicara
secara metafor, samar-samar, makanya dia disebut yang tidak jelas tadi. Careless of making his meaning clear, tidak serius, tidak hati-hati untuk ngomong yang jelas, mungkin karena menurut dia kita harus mencari dalam diri kita sendiri. Kalau ngomongnya sangat jelas, kamu langsung paham, paling mbok hafalkan ndak pakai mikir. Tapi memang oleh Heraklitus dibikin agak rumit biar kamu mencari sendiri. Tidak hanya ikut-ikutan. Sebagaimana dia sendiri sudah melakukannya dengan sukses. Ketika sudah melakukan dengan sukses, kayak saya bilang tadi, mungkin dia akhirnya asik dengan filsafatnya, sampai semua hartanya dikasih ke adiknya. Karena ilmu itu nikmat. Kalau sudah kenal nikmatnya ilmu, yang lain-lain jadi tidak penting. Itu antara lain yang dilakukan oleh Heraklitus, meskipun dia kelihatan agak melankolis, mudah menangis, weeping filosofi karena sangat prihatin melihat masyarakatnya. Itulah seorang Heraklitus. Dan ini cerita dari Diogenes. Akhir hidupnya Heraklitus itu agak kasihan. Jadi dia sakit, kemudian sakit demam. Kemudian dia beristihad sendiri. Saat sakit dia datang ke kandangnya sapi. Kemudian ceritanya mengubur dirinya dengan kotorannya sapi. Dengan asumsi panasnya kotoran sapi ini nanti bisa menyembuhkan demamnya. Tapi ternyata bablas. Ya, beliau meninggal semacam itu. Demamnya tidak kunjung sembuh, akhirnya beliau meninggal. Itu ceritanya Diogenes Laertius, tentang akhir hidupnya seorang Heraklitus. Oke, penjelajahan kita selesai pada pikiran-pikirannya Heraklitus malam ini. Sesi Yunani kuno sudah 4 sesi, saya kira selesai. Cuma bulan Oktober masih ada 1 Rabu lagi. Ayo kita masuk minggu depan, 1 tema sisipan. Apa ya? Oke ya, yang banyak request ke saya, minggu depan kita ketemu seorang pujangga yang agak kontroversial Islam ya, Abu Nawas. Oke, saya sebut agak kontroversial karena kamu ngertinya yang lucu-lucunya saja. Meskipun sebenarnya tidak begitu. Minggu depan kita coba seperti apa seorang Abu Nuwas, atau kita kenalnya Abu Nawas, pujangga Muslim dari era Abbasiyah. Oke, saya kira itu pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.